I think at a certain point, I just realized how boring it can be if you just play by the rules. You know, if you're just listening to the music that's on the radio and pop music or classical music or, you know, all of the options that are in mass media, television and radio. Oh my God, it's so boring. We can make music with any kind of sound, whether it's a natural sound or, you know, sounds of animals or sounds of water or, you know, sounds that come from our soul. You know, we can use these sounds to, you know, connect with something very, very deep, very ancient and spiritual. You know. Bukan sekedar hiburan, tapi juga berkelindan dengan ritual, budaya, dan bahkan mistis. Begitulah Arrington memaknai musik. Lewat cara uniknya menikmati musik inilah musisi asal Amerika Serikat tersebut menemukan rumah spiritualnya di Indonesia. Arrington adalah musisi eksperimental asal AS yang dikenal karena eksplorasinya dalam musik spiritual dan mistis. Ya, sebuah genre yang sangat langka, namun sukses membawanya berkelana ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. I've also been to Sulawesi, Kalimantan, Lombok, you know, so I've had some travel around Indonesia. I feel a very special connection with you know, the groups that are doing Jatilan, Kuda Lumping, Reak. Eksplorasi musik Arrington memang akrab dengan musik tradisional dari berbagai budaya yang punya hubungan kuat dengan spiritualitas. You know, sometimes identity and culture can be a barrier in a way. If you're only concerned about your own culture, then it's more difficult to see someone else, you know, for who they truly are. So, you know, I'm all about breaking down the borders, breaking down the boundaries. When I perform in America, you know, it's usually a venue, like a concert, I don't know, just a small venue that will host a concert, but I enjoy the experience that, you know, in Indonesia, if you're doing a performance in a kampung, it's almost always outside with lots of people and, you know, in the middle of some village, and everyone participates in that way. Gak jarang, Arrington turut berkolaborasi dengan musisi-musisi lokal yang ia jumpai. Puncaknya, Arrington diundang ke Synchronize Fest bersama Singo Sembrono dan paguyuban kesenian Reak dari Bandung Timur pada 2024. This is a completely new collaboration that will be very experimental, but also drawing on some very deep and ancient traditions at the same time. Dia kira festival kecil, just only gigs ya mas. Apa nih yang harus dibawa? Ada nilai untuk melestarikan budayanya itu sendiri kan, dan Arrington pun sendiri sangat antusias dengan budaya Indonesia. Malah dia yang lebih paham tentang jaranan ketimbang saya, nggak tahu apa-apa gitu tentang jaranan. Ya, nah ini mungkin salah satu kesempatan juga untuk tim Reak saya untuk bisa bersanding langsung. Apalagi ini acaranya konteksnya kan synchronize, berarti harus sinkron dengan segala aspek musik, Mas. Karena memang ini salah satu juga tujuan kita juga untuk merubah paradigma masyarakat umum tentang dikotomi antara musik gitu loh. Karena kita juga terkadang susah masuk ke ranah-ranah vendor-vendor event atau yang besar karena
belum apa-apa teman-teman sudah berpikir ini tentang ini tidak boleh dipermainkan karena ini kesurupan lah dan lain-lain, nanti akan merusak fasilitas dan lain-lain gitu. Ini yang saya dobrak sampai sekarang. Ya, Zulfikri dan Anggi adalah rekan kolaborasi Errington sekaligus seniman tradisional asal Indonesia. Kesenian yang mereka lakoni nggak jauh-jauh dari yang dijalankan Errington selama ini. Di kita tuh kebanyakan menempatkan musik tradisi itu tuh di momen-momen ya seremonial aja gitu, seremonial, terus momen-momen yang kira-kira apa namanya ya cuma di kampung kayak di hajatan, selalu di hal-hal kayak gitu kan. Padahal ini adalah musik gitu. Nah ketika diangkat ke skena musiknya itu tuh perlu banyak banget adaptif, kayak kita perlu berubah dulu untuk jadi sama di mata scene musik yang sedang ada gitu, bahkan mesti main kayak metal dulu misalkan, atau mesti gitu. Ya kan betul, kayak ganti baju dulu, nggak ada yang keluar dengan dengan apa adanya gitu. Kayak sekarang Reak keluar, ya udah Reak akan main dengan Reak gitu, nggak perlu Reak menjadi death metal gitu misalkan. Kesempatan tampil di festival besar Synchronize Fest pun jadi angin segar buat mereka mempopulerkan musik tradisi yang selama ini lekat dengan stigma negatif. Kita setiap mau pentas dan lain-lain, kita pasti ada ritusnya ini loh yang harus kita dijalankan loh. Sebetulnya maknanya sendiri itu adalah supaya kita tuh lebih tahu, lebih interaktif dan lebih bisa komunikatif dengan contoh ya alam, terus juga dengan orang-orang sekitar gitu kan, karena kita tahu setiap dimanapun kita berpijak kan kita harus bisa ngejunjung juga gitu maksudnya teh. Kalau kita bedah, kalau kita kaji nama dari kasurupan yang ini, surup itu kalau dalam bahasa Sunda tuh lebih ke sinkron justru. Surup harmonisasi gitu kan. Makanya kalau di Sunda tuh ada istilah eta surupkeun. Berarti kalau nyuruh eta surupkeun itu ada yang pales gitu dari suatu alat tuh. Itu setem gitu. Sebetulnya surup ini adalah setem. Kalau unsur tiba-tiba ada sesajen kan dan lain-lain, itu bukan persembahan kita untuk yang goib setan lah dan lain. Kita kan selalu digituin ya. Karena doktrin-doktrinisasi yang melekat dari kecil, kita sering-sering nonton TV, sinema gitu kan. Nah, kalau di kita fungsi sesajen ini karena ada menyan, karena ada arang bakar, ada kelapa, sesajen ini adalah fungsinya untuk merawat teh. Merawat apa? Merawat instrumen ini. Makanya kalau di Sunda ada istilah susuguh dan sesajen. Sesajen adalah media, susuguh adalah perlakuannya kita. Jadi kita tuh sebetulnya menyuguhkan, karena kalau alat-alat ini tidak dirawat, kita kan alat-alat dari kita kan ada kulit, ada kayu yang rentan-rentan, itu ada hama, ada tongo gitu kan, rayap-rayap kecil. Itu kalau tidak kita dirawat, mungkin itu sudah lapuk dan lain-lain. Makanya saya masih pegang barongan yang dari dulu, dari tahun 1930 sampai sekarang masih awet dan terawat sampai sekarang gitu. Nah, itu fungsinya sebetulnya. Kita ini mencoba untuk menyeret ini ke area yang positif gitu, bahwa ini bisa healing. Tadi Errington bilang kita bisa menyembuhkan bukan berarti apa namanya ketika kita sakit terus kita nyanyi supaya kita sembuh, ya nggak gitu juga, tapi memang ada proses itu gitu. Mungkin ada energi yang terkoneksi dan akhirnya jadi sembuh gitu, bukan hanya cuma buat hingar-bingar. Ya memang merayakan sesuatu, memang musik fungsinya juga ada fungsi entertaining gitu ya, menghibur. Dan kenapa dia bisa jadi nangis gitu, kenapa dia bisa jadi mosing atau bisa jadi segala macam, itu kan energi gitu. Kalau pemain musiknya dia nggak mengeluarkan energi itu, nggak mungkin ada energi di penonton. Dia bisa sing along, dia bisa nari, mosing segala macam, itu nggak mungkin. Itu perlu ada vice versa lah, penonton ngasih energi, musisi ngasih energi, akhirnya terjadilah rasa itu gitu. It's the most amazing feeling. I mean, I feel alive. You know, every person, you know, we have our own like kind of personal identity. You know, we can sit and talk and I can say, okay, who is Errington? Who am I? And I can explain to you like, okay, I believe I am this person and I do this. This is what I think. This is what I believe. But this identity can disappear. It's not important. It can be like smoke, you know, because when we're creating
this ensemble together, there's a new identity, and it's like I think that identity is more important. It's more alive than just being like a normal, just some person driving in a car, talking, you know. Ya, lewat musik eksperimental, Arrington merasa identitas pribadinya larut dalam harmoni pertunjukan, seolah segala batasan menguap bagai asap. Lebih jauh lagi, di Indonesia, di balik setiap nada dan irama, ada nilai gotong royong yang melekat di benaknya. Well, gotong royong, yeah, because I think America is one of the most individualistic cultures in the world. They don't participate in some idea that they're part of a community. It's just like, oh, I just go to my house and then I watch TV, go to sleep. In Indonesia, all of the cultural richness of Indonesia comes from a community. It comes from people working together and all different ages. Dia bukan bermusik untuk membuat orang terhibur gitu, tapi dia bermusik untuk memang mengembangkan spiritualnya gitu. Kalau saya sih sangat mengapresiasi beliau karena benar-benar waktu itu saya kenal beliau, tidak sengaja beliau mendm saya waktu itu, dan topik yang dibicarakan pertama tuh adalah bukan lu orang mana atau apa enggak gitu ya. Tapi dia malah tiba-tiba ngirim, "Hey Mas, aku punya barong," gitu ya. Wow, barong di mana nih gitu kan. Ada juga orang yang bilang, kade cenah ulah deket-deketin yang orang-orang bule, bla bla bla, karena itu tuh nanti bisa mengambil kesenian kita. Itu ente. Bagi gini kan teh, contoh kita bisa ngambil contoh ketika Malaysia gembar-gembor nih ya, mengklaim reog lah atau apa. Kalau bagi seniman mah biasa aja teh gitu kan. Nah itu kan karena seniman mah udah berusaha dengan keras untuk terus selalu melestarikan gitu kan. Nah makanya kelestariannya ini bukan tugasnya para seniman aja, justru harus tugas kita bersama gitu kan. Justru saya sangat senang ketika ada orang asing yang memang tiba-tiba menyukai, tiba-tiba membawa, tiba-tiba merawat lagi gitu kan. Karena saya percaya leluhur kita semua gitu kan membuat kesenian ini bukan untuk personal, tapi untuk keselarasan alam. Aduh, untuk kita semua gitu kan maksudnya gitu. Saya sangat mengapresiasi Mas Arrington. I think when we use music and art to really be connected to our own creative expression, this will always put us on a path where it's easier for us to understand each other. And the only important cultural identity is a human identity, you know.